Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita boleh datang di hadapan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dengan hati yang rendah kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita masuk dalam saat teduh. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita bangkit berdiri, kita menyanyikan oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh ada sampai hari ini. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, tetapi karena kebaikan Tuhan dan janji Tuhan yang boleh nyata di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan. Karena
Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena anugerah-Mu Tuhan yang boleh sungguh menyertai di dalam kehidupan kami. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang kepada-Mu dengan hati yang boleh bersyukur dan boleh menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, berikan hati kami yang rendah, hati kami yang penuh dengan sungguh-sungguh mau menyembah-Mu, mau datang kepada-Mu dengan penuh sukacita dan boleh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Untuk kasih pemeliharaan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan, studi anak-anak kami, semua Tuhan, di dalam kelemahan tubuh kami Tuhan, kami percaya Engkau juga Tuhan yang menjamah, menolong, menyembuhkan kami dari segala kelemahan, sakit, penyakit ya Tuhan. Kami bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan, dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru, kami boleh datang menyembah, kami boleh datang memuji-Mu, kami boleh datang mendengarkan firman Tuhan, sabda Tuhan melalui hamba-Mu yang akan disampaikan oleh penginjil Peggy. Tuhan, Kau pakai urapi hamba Tuhan, ketika kami boleh datang di hadapan-Mu Tuhan, siapakah kami Tuhan? Kami mengakui Tuhan di dalam hari-hari yang kami telah lewati, kami sudah mendukakan hati Tuhan, kami sudah melakukan dosa baik yang sadar kami lakukan maupun tidak sadar yang kami telah lakukan. Di dalam perkataan, pikiran, perbuatan kami Tuhan, ampuni Tuhan akan dosa dan kesalahan kami. Sucikan, layakkan kami Tuhan, untuk kami boleh menghadap Engkau yang Maha Kudus. Kami boleh menyembah, kami boleh dilayakkan ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan pimpinan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara tetap berdiri, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Saudara, kita bersyukur senantiasa Tuhan memimpin di dalam kehidupan kita. Saudara, kadang-kala kita tidak tahu apa yang di depan kita, tapi kita percaya dan kita mohon supaya Tuhan senantiasa memimpin jalan kehidupan kita. Mari kita menaikkan pujian Jalanku Terindah.
Alkitab dalam bacaan pertanggapan kita terambil dari Mazmur 13 ayat yang pertama dengan ayat yang ke-6 kita akan baca pertanggapan. B. Saya yang membacakannya. J. Jemaat sekalian. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Bersama-sama, aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Saudara, kita bersyukur pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh penginjil Pekim. Ya, kita mempersiapkan hati kita sebelum kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita menaikkan pujian Imanku Menengadah. To
menjadi lemah. Di dalam pengharapan kita menjelang terang keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan, biarlah saudara kita, iman kita tetap lurus kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kita yang hidup. Mari saudara kita naikkan pujian bait yang ketiga, sampailah jalan tubuh jiwaku dihibur oleh Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, seperti lagu yang kami nyanyikan, biarlah Tuhan, di tengah berbagai pergumulan hidup yang kami hadapi, kami tidak menjadi lemah, namun kami tetap pegang janji Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur jika pada pagi hari ini kami boleh datang di hadapan Engkau. Kami boleh bersama-sama Tuhan beribadah online Tuhan. Engkau berkati Tuhan hamba-Mu yang terbatas dan hina-dina ini. Tuhan pakai Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh Tuhan hidup dalam kehidupan setiap kami. Siap pelayan-pelayan yang melayani, Tuhan Kau juga pimpin. Demi Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan boleh melayani Jemaat Kalam Kudus Duta Garden. Pagi hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah imanku tidak menjadi lemah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan setiap kita sebagai orang percaya, pada saat ini kita banyak menemukan fenomena-fenomena yang membuat iman kita meninggalkan Kristus Yesus. Iman kita tinggalkan dengan berbagai alasan yang ada. Ada yang meninggalkan imannya karena popularitas di dalam dirinya. Ada yang meninggalkan imannya karena harta. Bahkan ada yang meninggalkan imannya karena penderitaan yang mereka hadapi dan lain sebagainya. Dari contoh-contoh yang saya paparkan, yang saya jelaskan, bahwa sebenarnya sebagian besar, bahkan kita semua saat ini sedang bergumul dengan kehidupan dan perjalanan iman kita. Bahkan kehidupan itu sangat mempengaruhi diri dan iman kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, hidup adalah tempat pembelajaran iman. Oleh sebab itu, setiap kita sebagai orang percaya, kita harus mampu menghadapi tantangan hidup itu. Kita harus mampu berjalan dan kita harus mampu menghadapinya bersama dengan Tuhan. Pada pagi hari ini di dalam ibadah online, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Roma 4 ayat 19 sampai 25. Saya akan membacakannya buat setiap kita semua. Demikian firman Tuhan. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan maka ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah.
dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Karena itu, hal ini perhitungkannya kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis saja hanya untuk Abraham, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkan, karena kita percaya pada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat saya menerima tema ini, saya mempersiapkan dan saya bergumul di dalam setiap kehidupan, khususnya bukan saja jemaat yang bergumul, sebenarnya hamba Tuhan pun bergumul. Dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan setiap orang percaya harus mempunyai iman yang kuat. Namun pertanyaannya adalah, apa yang menjadi ciri orang percaya yang mempunyai iman yang kuat? Minimal pada pagi hari ini ada 2 poin yang mau kita pelajari bersama-sama. Khususnya kita belajar dari Abraham. Poin yang pertama, percaya walaupun merasa tidak mungkin. Percaya walaupun merasa tidak mungkin. Mungkin saat ini di dalam situasi pandemik, kita selalu mengatakan tidak mungkin kita bisa melakukan ini, kita bisa melakukan itu. Tetapi dalam kebenaran firman Tuhan yang mengatakan imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahkan rahim Sarah telah tertutup. Jika kita berpikir seorang yang berusia 100 tahun, apa yang bisa dia lakukan? Secara logika manusia tidak ada yang bisa dia lakukan. Bahkan mungkin dia hanya terbaring, dia menyusahkan kita. Namun di dalam bagian ini Abraham tahu bahwa dia sudah tua. Artinya Abraham sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Dan pada saat saya membaca kalimat ini, bahwa Abraham sudah 100 tahun, saya memposisikan diri saya sebagai Abraham. Dan mungkin saat itu Abraham berdiri di atas cermin. Dia mengamati dirinya, tubuhnya yang sudah tua, bahkan sudah retak, mati. Itu betul-betul dia tidak mampu melakukan apa lagi, apalagi melakukan hubungan, dan bakalan dia tidak mempunyai anak lagi. Bukan hanya itu saja Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Sarah istrinya dia kasihi. Firman Tuhan mengatakan dia sudah mati haid. Dalam situasi seperti ini, jika terjadi pada diri saya maupun kita semua, mungkin kita akan kecewa, mungkin kita akan banyak hal yang kita akan utarakan. Namun di sini Abraham tetap percaya akan janji Allah, bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa dan keturunannya banyak seperti bintang di langit, pasir di tepi laut. Walaupun Abraham pernah berkata di dalam hatinya, jika kita membaca Kejadian 17 ayat 17, Abraham berkata, mungkinkah bagi saya seorang yang berumur 100 tahun ini dilahirkan seorang anak di dalam hati? Pada saat dia mengucapkan kalimat ini, dan istrinya Sarah mendengar perkataan malaikat itu dan ketawa. Dan malaikat berkata, mengapa engkau ragu? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kalimat yang Abraham ucapkan, bukan suatu penyataan bahwa Abraham ragu akan janji Allah. Bukan Abraham
kecewa dengan janji Allah. Tapi kalimat ini menyatakan kekaguman Abraham, keinginan Abraham untuk lebih dipuaskan lagi di dalam kehidupannya, di tengah keraguannya, bahkan di tengah ketidakpercayaannya. Abraham pada saat itu tidak memikirkan apa-apa lagi. Dia tidak memikirkan hartanya, dia tidak memikirkan anaknya, tapi dia menantikan kesetiaan akan janji Allah, dan imannya tetap hidup sehingga Allah berkenan membuat Sarah mengandung. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di saat kita menghadapi masa pandemi ini, dari tahun 2020 di bulan Maret sampai di tahun 2021, kita masih memiliki banyak kebimbangan, kita masih banyak memiliki keraguan. Tetapi kita sebagai orang percaya harus yakin akan janji Allah. Memang saat ini situasi ini tidak memungkinkan. Saat ini situasi membuat kita paranoid dan membuat kita bergerak saja susah. Namun sebagai orang percaya kita harus yakin akan janji Allah. Karena janji Allah itu bukan hanya untuk Abraham saja, tetapi janji Allah untuk setiap kita orang yang percaya, yang berjalan, yang berpegang teguh kepada kebenaran firman. Mungkin saat itu firman Tuhan langsung datang kepada Abraham. Namun saat ini firman Tuhan datang kepada setiap kita. Banyak hal yang bisa kita dapatkan melalui keluarga kita, melalui saudara kita, melalui ibadah kita, maka bahkan melalui saat kita duduk diam dan kita membaca firman Tuhan. Apakah ini juga kita lakukan, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan? Hanya saya dan Bapak Ibu sekalian yang tahu. Poin yang kedua, tidak ragu tetap memegang janji Allah. Tidak ragu tetap memegang janji Allah. Seperti yang Abraham lakukan, yang dituliskan oleh Paulus. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, janji manusia seringkali mengecewakan kita, bahkan membuat kita putus asa. Bukan hanya manusia saja, mungkin kadang hamba Tuhan pun mengalami hal seperti itu. Tetapi janji Allah tidak pernah mengecewakan setiap kita di dalam keadaan dan situasi apapun juga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di sini kita tahu dengan jelas bahwa iman Abraham yang bertolak belakang dengan keadaan atau kondisi fisiknya, tapi di dalam pergumulan ini justru iman Abraham meningkat, di mana ia tidak bimbang akan janji Allah yang sudah dinyatakan. Karena Abraham tahu bahwa Allah yang ia sembah, bahwa Allah yang ia ikuti, dan Allah yang memimpin hidupnya adalah Allah yang tahu akan pergumulan dia, serta mampu menggenapi yang telah ia janjikan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang lebih indah lagi adalah bahwa Allah yang Abraham sembah adalah Allah yang memiliki kuasa yang besar dari apa yang dipikirkan. Abraham memikirkan, kita manusia memikirkan sesuatu yang kelihatan, tapi kuasa Allah
Dia membuktikan dan dia memberikan janji. Di mana firman Tuhan mengatakan, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, janji Tuhan kepada kita semua, Ia menyertai kita. Ia akan melakukan semua. Dan apa yang Dia janjikan lebih besar daripada logika kita. Kuasa yang Allah yang kita sembah mampu melakukan apa yang telah Dia janjikan kepada kita. Sehingga kita sebagai umatnya harus percaya ketika Allah berkata Ia akan menyertai kita. Maka Allah akan mengenapi sepanjang kita masih mau berjalan di dalam Dia. Seberapa sering di dalam perjalanan hidup kita saat kita disakiti, mungkin saat kita melayani dan kita dikasih masukan, suara kamu sumbang, atau main piano kamu kurang ini, atau pakaian kamu tidak rapi, atau jika kamu melayani sebagai asar, ibadah kita mulai jam 8, datanglah jam 7 atau setengah 8. Namun kita menangkap orang yang memberikan kita masukan, hamba Tuhan memberikan kita masukan. Dia ingin menjelekkan kita, ia ingin menjatuhkan kita, dan kita kecewa. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saya yakin pada saat Abraham dia masuki usia yang tua itu, bukan hanya dia, mungkin sekeliling dia, umatnya, dia berkata, engkau membicarakan janji Tuhan, engkau berkata Tuhan akan menyertai, buktinya engkau belum punya anak. Itu istilahnya kira-kira menurut saya. Tapi Abraham tetap terima semua ini, karena dia tahu pada saat dia bergumul, Allah ada bersama dengan dia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kedua poin yang kita pelajari tadi, di mana Abraham di dalam hal ini dia menunjukkan iman yang kuat, yang tidak membiarkan faktor-faktor lain, lingkungan di sekitarnya yang menurunkan kualitas imannya. Sehingga pada saat Abraham mempertahankan semua itu, Allah memperhatikan dia, Allah berkenan kepada dia. Dan saat itu Abraham bukan saja menunjukkan kekuatan imannya saja, tetapi lebih dari itu, seluruh hidupnya dia bawa kepada Tuhan. Seluruh hidupnya dia jalani bersama dengan Tuhan, sehingga Allah membiarkan dan memberikan Sarah mengandung. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, coba kita lihat pada saat kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan memperhitungkan kita, Tuhan menggenapi janjinya. Demikian juga Abraham, dan Abraham juga memegang teguh janji Allah itu, sehingga Allah berkenan kepadanya dan menggenapi janjinya, seperti yang Ibrani 11 ayat katakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bukti nyata yang Abraham dapatkan adalah Abraham menjadi bapa kaum beriman. Bukan hanya di dalam Kejadian, tapi Rasul Paulus di dalam Ibrani 11:17-19 pun mengatakan demikian. Karena iman Abraham,
Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunannya yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerima kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Abraham yakin semua ini. Dan Abraham percaya. Selain tokoh-tokoh Abraham, banyak tokoh lain. Sedangkan di dalam Roma 4 ayat 24b dikatakan, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkan, karena kita percaya pada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Itu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita, dibangkitkan karena pembenaran iman. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam perjalanan kita harusnya iman kita bertambah kuat seperti Abraham, berakal sehingga kita dapat mengatasi segala hal yang ada di dalam kehidupan setiap kita. Hal ini bukan berarti kita tidak boleh ragu. Kita boleh ragu, tapi di tengah keraguan kita harus membawa pergumulan kita di hadapan Tuhan dan melibatkan Tuhan di dalam pergumulan kita, sehingga apapun yang kita gumulkan, kita lihat janji Allah kepada setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah masuki minggu terakhir di akhir bulan Januari 2001. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Kapan pandemi akan berakhir? Kita tidak tahu. Tapi satu hal yang harus tetap kita pegang adalah kita harus tetap memiliki iman akan janji Allah dalam setiap langkah kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Maka pada saat kita menyerahkan hidup kita kepadanya, Allah akan menguatkan, Allah akan menggenapi janji-janjinya. Walaupun saat ini situasinya keadaan yang tersulit apapun di dalam hidup setiap kita, Allah akan tetap memegang janjinya dan menggenapinya. Keyakinan ini bukan hanya terjadi pada Abraham. Keyakinan ini pun harus ada di dalam kehidupan setiap kita, sehingga rahmat Allah yang Abraham terima, kita pun boleh menerima. Mungkin saat ini Bapak Ibu di dalam kondisi yang begitu ketakutan. Mari kita berserah pada Tuhan. Mari kita berjalan dengan Tuhan. Tapi jangan kita mencobai Tuhan. Karena kalau kita mencoba itu, berarti kita pun membiarkan diri kita hancur. Pada pagi hari ini, saya akan menutup firman Tuhan saya dengan cerita kisah nyata seorang istri hamba Tuhan. Saya masuk di seminari tahun 2007. Saya dibentuk, saya diproses.
dalam proses dalam pembentukan saya, hampir saya pun meninggalkan panggilan saya. Tapi Tuhan kirimkan orang-orang yang terus memberikan support, yang terus mengingatkan saya bahwa pembentukan itu adalah proses pembelajaran iman. Saya membawa kepada Tuhan, dan anugerah Tuhan saya bisa menyelesaikan. Di dalam perjalanan hidup saya ada seorang istri hamba Tuhan. Ia begitu memperhatikan setiap kami mahasiswa. Setiap ada kegiatan kami terus ke rumah. Singkat cerita, tahun 2013 saya selesai, dan tahun 2004 saya mendengar bahwa semua itu istri hamba Tuhan tersebut mengalami kanker. Pada saat saya mendengar dia menderita kanker, itu bukan kanker yang awal, tapi itu kanker stadium akhir. Itu kanker payudara. Sehingga berjalan waktu semua itu diangkat kedua payudaranya. Maaf, saya bukan porno. Saya diangkat di dalam kemo dan perawatan. Kami berkata, Musa, kami mau besuk semua. Oh, nggak apa-apa, semua sehat. Telepon aja, kami telepon. Semua itu interaksi dengan kami. Saat dia berinteraksi, dia berkatakan, bukan semua tidak mengizinkan kalian datang, tapi kalian baik-baik pelayanan dan tetap ingat janji Tuhan. Baik semua. Pada saat kami telepon, pada saat beliau keluar dari rumah sakit dan di rumah, kami datang ingin membesuknya, ingin menghiburnya. Justru kami hamba-hamba Tuhan yang dikuatkan, yang dihiburkan di tengah pergumulan kami. Orang luar jika melihat semua tersebut, tidak ada yang tahu jika semua itu orang yang mengalami kanker, yang vonis dokter dalam berapa bulan akan kembali. Tapi semua itu percaya bahwa janji Tuhan di dalam kehidupan. Singkat cerita, 1 tahun demi tahun berlalu, dan semua itu sehat-sehat. Hingga terakhir di tahun 2019 di Natal, kami datang dengan tujuan, kami mendengar beliau kembali drop masuk rumah sakit dan kemudian sudah kembali. Kami ingin mendoakan, kami ingin menghibur. Tapi setelah kami sampai di rumah yang bersangkutan, beliau segar dan beliau justru menghiburkan kami. Dan beliau mengatakan pada kami, memang situasi ini semua orang tidak menginginkan, tapi firman Tuhan yang kita baca setiap hari, firman Tuhan yang kita hidupin tiap hari, ini adalah firman dari Allah. Dia yang memberikan janji itu, Dia yang akan menggenapi semua itu. Pada saat engkau dikecewakan, pada saat engkau sakit, jangan engkau berpaling. Ingat Baik Kim, ingat teman-teman, dan dia juga menghibur istri saya. Dan dia berkata, Tuhan akan memimpin kalian. Kami tidak bisa berkata apa-apa, dan kemudian semua itu berkata, mari kita yang hadir, kita sama-sama berdoa. Bukan hanya buat saya saja, ada aktivis, ada hamba Tuhan lain. Beliau mendoakan kami, dan jujur, kami yang sehat, kami tidak sanggup melihat akan keteguhan, akan kekuatan iman daripada semua tersebut. Kami selesai dan kami kembali. Kemudian masuk masa pandemi yang dimulai Maret, itu sudah tidak bisa berkunjung dan bagaimana lagi. Pada di awal Januari kami berjanji
kami akan berkunjung ke rumah Semu. Dan Semu katakan tidak apa-apa, kalian baik-baik saja semuanya. Nanti jikalau sudah bisa, karena masa-masa ini pandemi begitu mengancam negara-negara lain, kita tidak tahu ke negara kita. Semua akan kasih tahu. Baik, semua akan mengatakan. Kami hanya bertelepon, kami hanya berkomunikasi. Tapi di pertengahan bulan Mei, Juni, kami mendengar Semu dipanggil Tuhan. Pada saat kami mendengar Semu dipanggil oleh Tuhan, kami beberapa orang menyesal kenapa kami tidak datang melihat Semu yang terakhir. Tapi di tengah penyesalan kami itu, kami ingat akan janji, akan ucapan Semu itu kepada kami. Tuhan tidak pernah salah memilih. Kalian jangan merasa bersalah jika tidak ketemu Semu di masa pandemi ini. Di dalam video call ini, Semu sehat-sehat. Memang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam video call, dalam interaksi, di tengah-tengah dirawat, di tengah-tengah kelemahan di rumah sakit, Semu tersebut dia tetap tegar dan dia tetap merenungkan firman Tuhan itu. Bukan berarti dia menutupi dirinya, tapi firman Tuhan yang menghidupi dia hingga pada saat Tuhan panggil dia kembali di pangkuannya, dia sudah siap. Demikian juga kesaksian kami alami pun kami lihat dari sosok Musa dan anak-anakmu dengan tegar. Mereka tahu sudah waktunya Semu tersebut kembali ke pangkuan Tuhan. Dia kembali ke pangkuan Tuhan bukan karena pandemi yang dia hadapi saat ini, tapi karena waktunya Tuhan menjemput dia. Bagaimana dengan setiap kita saat ini? Kita yang sudah mengenal Kristus Yesus di dalam diri kita, apakah kita hanya menerima yang baik-baik saja? Dari situasi yang berat, kita berpaling kepada Tuhan. Namun yang saya mau katakan, jemaat kasih dalam Kristus Yesus, Allah yang kita sembah adalah Allah yang Abraham, Yakub sembah dulu, sekarang dan selama-lamanya adalah sama. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk Engkau yang memimpin kami, Engkau yang menuntun kami melalui tokoh Alkitab Abraham dan melalui kehidupan orang-orang beriman yang telah kembali ke pangkuan Engkau. Engkau menguatkan. Dan biarlah setiap kami yang masih hidup, yang Tuhan berikan kami kesempatan boleh melayani dan ada pada saat ini, biarlah kami tetap berpegang teguh kepada janji iman tersebut. Tuhan pimpin, Tuhan tolong setiap jemaat-Mu di tempat ini, gembala sidang dan setiap pekerja-pekerja Tuhan yang terus meneguhkan mereka. Suara hamba-Mu yang hina ini sampai di sini, dan firman-Mu tetap nyata di dalam diri kami. Demi Yesus yang hidup kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih pada hambanya penginjil Pekim yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak dalam keluarga pelayanan.
Saudara, mari kita meresponi firman Tuhan. Kita menaikkan pujian Aku Berserah sambil kita boleh membawa persembahan kita kepada Tuhan. Yang kita boleh bawa baik persembahan kita yang kita bawa dengan kita mentransfer maupun juga kita bawa ke rumah Tuhan. Saudara, biarlah kita boleh sungguh memiliki hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan dan juga mengingat semua segala apa yang Tuhan sudah berikan dan juga boleh membawanya di dalam persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita menaikkan pujian Aku Berserah. Saudara, mungkin saudara merasa ragu, saudara merasa bimbang, saudara merasa kecewa kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh mengingatkan kembali. Jangan iman kita menjadi lemah, tetapi biarlah iman kita juga boleh teguh. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berserah kepada Tuhan.
kami serahkan beberapa waktu saudara di rumah, Bapak Ibu Saudara berdoa. Serahkanlah kekhawatiran, kebimbangan, keraguan saudara, keputusasaan saudara, mungkin kekecewaan saudara kepada Tuhan. Ialah saudara sekali lagi datang di hadapan Tuhan. Serahkan hidup saudara, serahkan di tengah keluarga saudara, serahkan anak-anak saudara, serahkan orang tua saudara, serahkan usaha pekerjaan saudara, bahkan masa depan anak-anak saudara. Saya berikan waktu saudara 1-2 menit untuk berdoa pribadi di dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar akan doa setiap kami, anak-anak-Mu, yang boleh datang kepadamu ya Tuhan, di dalam segala apa adanya Tuhan, di dalam setiap kami Engkau tahu. Bapa Surgawi, kami mohon ya Tuhan, Engkau boleh menolong setiap kami. Peliharakan iman kami, teguhkan iman kami di dalam hari-hari ke depan yang kami akan hadapi Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Berikanlah ya Tuhan akan iman kepadamu ya Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kami, di dalam perjalanan iman kami Tuhan. Mungkin banyak pencobaan, banyak pergumulan yang kami hadapi. Dan kami percaya Tuhan Kau menyertai kami. Kau Allah Immanuel yang berserta, yang memimpin di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami juga mau menaikkan doa syafaat Tuhan bagi bangsa negara kami, pemerintahan kami. Tuhan, kiranya Engkau juga menolong Tuhan di dalam masa pandemi COVID-19, wabah yang masih berlangsung ini Tuhan. Kami mau belas kasihan, kemurahan Tuhan kiranya menolong bagi bangsa negara kami. Sehingga juga boleh Tuhan masa pandemi ini juga ya Tuhan boleh semakin berkurang Tuhan, dan boleh berakhir semua di dalam rancangan kehendak Tuhan yang boleh sungguh jadi Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, biarlah Tuhan Kau juga boleh nyatakan bagi bangsa negara kami. Kami berdoa untuk vaksin nasional Tuhan. Ya Tuhan yang sudah waktunya akan berlangsung. Biarlah Tuhan juga berkati vaksin nasional sehingga semua masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke mereka boleh menerima vaksin. Kami serahkan juga Tuhan
akan keluarga kami di tengah jemaat Tuhan. Kami juga yang akan menerima vaksin Tuhan, biarlah Tuhan memberkati Tuhan. Tak kala kami juga nanti boleh menerima vaksin Corona ini juga ya Tuhan, boleh sungguh bermanfaat efektif di dalam tubuh kami Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, ajar kami untuk boleh mengandalkan Engkau. Bukan kami mengandalkan akan sesuatu, akan vaksin ini Tuhan, tapi kami mau sungguh-sungguh mau datang mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur senantiasa Tuhan, Engkau juga yang boleh menolong kami, memimpin kami di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan. Kami menyerahkan juga gereja-Mu Tuhan di tempat ini. Dan Tuhan juga terus memimpin, memberkati. Kami serahkan Tuhan untuk majelisan baru pada bulan Maret yang akan datang. Dan Tuhan juga pimpin, Tuhan bangkitkan, dan juga Engkau yang memanggil mereka Tuhan dengan jemaat untuk boleh menjadi majelis, untuk boleh mengasihi dan memimpin akan jemaat-Mu, gereja-Mu Tuhan. Kami serahkan masa depan gereja-Mu ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa untuk hamba-hamba Tuhan, untuk majelis, untuk setiap aktivis, pengurus komisi yang ada. Kami serahkan Tuhan, biarlah kami juga boleh tetap terus ditambah-tambahkan kasih iman dan pengharapan kepada Tuhan. Di dalam kami juga boleh setia di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa syafaat ini. Kami percaya Tuhan yang mendengar menjawab sesuai waktu kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya minta Saudara Yosua menaikkan doa syukur dan doa persembahan. Bapak, makasih, kami bersyukur untuk setiap berkat yang tetap Tuhan berikan kepada kami walaupun di masa-masa sulit ini Tuhan. Mungkin berkat yang kami terima tidak sebanyak pada saat normal Tuhan, tapi ini bukti iman kami kayak memberikan sedikit dari apa yang kami punya kepada Tuhan. Ini bukti iman kami bahwa Tuhan akan tetap memelihara kami sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Kami bersyukur untuk memberikan firman Tuhan, untuk doa syafaat, untuk puji-pujian yang telah kami sampaikan. Tuhan, ini kami percaya Tuhan menyertai kami, Tuhan akan terus menuntun kami. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan kemurahan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat kita mengakhiri ibadah kita menaikkan pujian doksologi bersama-sama. Arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang menyertai, memelihara, melindungi saudara-saudara sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Jemaat silakan duduk, doa teduh. Saudara, saya ingin menyampaikan Shalom saudara. Ya, di dalam masih kita ibadah online, ya, kita tidak ibadah tatap muka. Biarlah jemaat juga senantiasa terus boleh memiliki hati yang menyembah Tuhan, walaupun di rumah masing-masing di tengah keluarga Bapak Ibu. Kita bersyukur untuk kasih pemeliharaan Tuhan, ya, kita boleh sampai di penghujung Januari 2021 ini. Semua karena kemurahan Tuhan kita boleh ada, kita boleh masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan bahkan kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, satu hal yang ingin saya sampaikan, biarlah setiap kita di tengah keluarga kita dan juga dengan keluarga saya, ya, nanti kita akan menerima vaksin corona. Ya, saya mengajak Bapak Ibu, saudara, dengan keluarga berdoalah untuk Bapak Ibu, ya, kita semua juga akan menerima vaksin, ya, nanti kapan kita belum tahu, tetapi kita akan menerimanya. Tapi biarlah saudara, mulai dari saat ini saudara kita berdoa, ya, kita mendoakan kita akan menerima vaksin. Biarlah saudara kita percaya, ya, dan kita mohon Tuhan memberkati, ya, vaksin yang nanti kita akan terima, vaksin corona ini. Kita percaya Tuhan juga yang akan memelihara, melindungi di dalam masa wabah COVID-19 ini, ya, yang kita tidak tahu kapan berakhir. Ya, tapi biarlah di dalam masa-masa seperti ini, Bapak Ibu saudara sekalian, jangan iman kita menjadi goyah, menjadi lemah, tapi kita boleh tetap terus percaya, ya, Tuhan yang melindungi, memelihara kita semua. Tuhan memberkati ibadah kita sampai di sini. Amin.